Selamat pagi semua anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anak beserta semua keluarga yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat. Terkhusus buat anak-anak, dengan harapan Bapak, kalian semua masih tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan hingga saat ini. Baik anak-anak, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang materi lanjutan dari bab 1, yaitu sistem organisasi kehidupan makhluk hidup di kelas 7 bersama saya Bapak M. Tarihuran. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Pada materi berikut kita akan membahas tentang jaringan. Di mana sebelum kita membahas jaringan ini, saya ingatkan kembali pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang sel. Ya, sel itu merupakan tingkatan dasar dari organisasi kehidupan atau hierarki kehidupan. Kemarin kita sudah membahas tentang sel beserta bagian-bagian dan organel-organel yang ada di dalam sel itu. Baik, saat ini kita lanjut yang kedua mengenai jaringan. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Pada gambar berikut ini terdapat jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Mari kita lihat bersama. Jaringan pada hewan itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama di situ ada jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, jaringan darah, jaringan tulang, jaringan saraf, jaringan adiposa, merupakan jaringan yang berasal dari lemak, dan jaringan tulang rawan. Itulah beberapa jenis jaringan yang dapat kita temukan pada tubuh hewan. Sedangkan jaringan yang dapat ditemukan pada tumbuhan terdiri dari, misalnya ada jaringan meristem, ya, atau jaringan yang selalu aktif membelah diri. Itu dapat ditemukan pada bagian ujung akar, bagian ujung batang, kemudian pada bagian batang. Sehingga tumbuhan itu bisa menjadi tumbuh, menjadi tinggi, akar menjadi tumbuh ke dalam tanah. Pada bagian batang tertentu, batangnya dapat mengalami pembesaran. Itu kalau jaringan meristem. Kemudian ada lagi jaringan pelindung atau jaringan epidermis, ada jaringan pengangkut, ada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Kemudian ada juga jaringan-jaringan yang terdapat pada bagian batang yang disebut dengan jaringan kambium. Itu ditemukan pada tumbuhan-tumbuhan tertentu, misalnya tumbuhan dikotil. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan. Yang pertama kita akan membahas tentang jaringan pada hewan. Pada hewan terdapat beberapa jaringan, di antaranya yang pertama jaringan epitel atau disebut juga dengan jaringan pelindung. Memang karena berfungsi dia sebagai pelindung. Fungsi lain dari jaringan epitel ini adalah sebagai alat absorpsi. Absorpsi artinya sebagai alat penyerap zat, ya. Kemudian sebagai alat sekresi atau sebagai alat penghasil cairan, ya. Dan letaknya terdapat pada bagian luar tubuh dan pada bagian luar dari organ-organ tubuh. Disitulah jaringan epitel dapat kita temukan. Misalnya jaringan yang membentuk kulit tubuh kita, itu terbentuk dari jaringan epitel atau epitelium namanya, ya. Yang kedua adalah jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang terdiri dari serabut-serabut otot yang dinamakan dengan miofibril dan tersusun atas sel-sel otot.
yang dibungkus oleh membran sarkolema. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk memindahkan yang terdapat pada anggota gerak maupun organ-organ tubuh. Pada serat otot terdapat benang-benang otot atau serat otot yang disebut dengan filamen, ya. Kemudian di dalamnya terdapat protein-protein otot yang disebut dengan aktomiosin atau aktin dan miosin. Jaringan ini juga dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Maksud Bapak, jaringan otot di dalam tubuh dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah jaringan otot lurik atau disebut dengan otot rangka. Inilah yang berfungsi sebagai alat gerak aktif pada tubuh. Kemudian yang kedua adalah otot polos. Otot polos itu otot yang khusus membangun organ-organ yang terdapat di dalam tubuh. Misalnya organ usus-usus pencernaan, ya. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung. Otot yang khusus membangun organ jantung. Itulah 3 macam otot yang dapat ditemukan di dalam tubuh kita maupun hewan. Yang ketiga adalah jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang membentuk sistem saraf. Fungsinya untuk menerima dan meneruskan rangsangan serta mengatur berbagai macam fungsi di dalam tubuh. Yang keempat adalah jaringan tulang, yaitu jaringan yang terdiri dari zat perekat kolagen dan endapan garam-garam mineral, terutama garam kalsium, sehingga dapat menghasilkan matriks keras, sehingga tulang menjadi keras, menjadi kaku, ya. Jaringan tulang terdiri dari tulang keras yang disebut dengan osteon dan tulang rawan yang dinamakan dengan kondrion. Apa fungsi jaringan tulang? Jaringan tulang berfungsi untuk melindungi alat-alat tubuh atau organ-organ vital di dalam tubuh. Contohnya, tulang tengkorak itu fungsinya melindungi organ otak. Kemudian tulang dada fungsinya untuk melindungi organ-organ yang terdapat di dalam rongga dada itu. Contohnya seperti paru-paru. Ya. Kemudian tulang juga berfungsi sebagai alat gerak. Tapi alat gerak yang dimaksud adalah sebagai alat gerak pasif. Karena tulang itu tidak dapat bergerak sendiri tanpa ada gerakan dari otot-otot rangka. Sehingga tulang dinamakan juga sebagai gerak pasif tubuh. Dan tulang juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot rangka. Dan sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Ya, itulah beberapa fungsi dari jaringan tulang. Yang kelima adalah jaringan ikat, yaitu jaringan yang berfungsi sebagai pengikat antar jaringan tubuh. Jaringan ikat ini juga memberikan struktur, kekebalan, membantu mengikat organ, dan sebagai transportasi zat di dalam tubuh. Jaringan ikat pada dasarnya tersusun atas 3 komponen utama, yaitu sel, serabut, dan zat dasar yang disebut dengan matriks. Yang keenam adalah jaringan darah. Jaringan darah merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi yang dibentuk dari sel-sel bebas dan suatu matriks cair yang dinamakan dengan plasma. Jaringan darah berperan sebagai pengangkut di dalam tubuh atau sebagai alat
transportasi di dalam tubuh. Misalnya pengangkut zat makanan, pengangkut hormon, pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh, kemudian sebagai pengangkut zat sisa metabolisme dari tubuh menuju organ pengeluaran, sebagai antibodi, dan lain sebagainya. Itulah beberapa jenis fungsi dari jaringan darah yang ditemukan di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian kita lanjutkan yang kedua atau bagian B, yaitu jaringan yang dapat ditemukan pada tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristem. Tadi sudah Bapak jelaskan sedikit, jaringan meristem adalah jaringan tanaman yang selalu aktif membelah diri dan mengakibatkan tumbuhan menjadi tumbuh. Batang semakin tinggi, akar semakin tumbuh ke dalam tanah. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal, jaringan meristem lateral, dan meristem interkalar. Yang kedua adalah jaringan epidermis, yaitu jaringan yang berfungsi sebagai pelindung, sama halnya dengan jaringan epitel yang terdapat pada hewan tadi yang sudah kita dengarkan ya. Jaringan epitel ini merupakan jaringan yang terdapat pada bagian luar tumbuhan. Misalnya kalau pada daun, jaringan epidermis ini dapat ditemukan pada bagian atas dan pada bagian bawah ya, pada organ daun tumbuhan. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai alat transpirasi atau penguapan air pada tumbuhan, menjaga kelembapan tumbuhan, dan sebagai jaringan parenkim atau sebagai jaringan pengisi setelah mengalami suatu diferensiasi ya. Kemudian yang ketiga adalah jaringan parenkim atau disebut juga jaringan dasar. Jaringan ini ditemukan pada bagian dalam tumbuhan. Dapat ditemukan pada akar, pada batang, pada daun, pada jaringan xilem maupun floem. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan zat makanan atau hasil fotosintesis pada tumbuhan, sebagai alat sekresi, sebagai alat respirasi, dan juga sebagai tempat penyimpanan cadangan-cadangan makanan, dan termasuklah di situ air. Itulah yang dimaksud dengan jaringan parenkim tumbuhan. Dan yang keempat adalah jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong ini dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi sebagai penguat pada tumbuhan. Gunanya sebagai penopang, khususnya pada tumbuhan-tumbuhan yang masih berusia muda ya. Dan jaringan kolenkim ini juga banyak ditemukan misalnya pada batang tanaman bayam, pada tanaman kangkung. Di situ banyak ditemukan jaringan kolenkim. Kemudian yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini merupakan jaringan penyokong yang terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah berusia dewasa atau yang berusia tua. Jaringan sklerenkim ini dibagi menjadi 2 ya, berdasarkan bentuknya, yaitu fiber dan sklereid. Nah, jaringan sklerenkim inilah yang membuat permukaan tanaman, permukaan batang menjadi keras, menjadi kaku. Jaringan sklerenkim ini juga adalah jaringan yang dapat menghasilkan zat kayu pada tumbuhan. Makanya permukaan tumbuhan itu menjadi keras, ya.
fungsinya sebagai penguat, penyokong. Makanya kalau pada tumbuhan, kalau misalnya kita sedang bermain di pohon, di atas pohon dengan teman-temanmu misalnya, kalian lagi panjat pohon dan berada di satu ranting pohon, duduk santai ya. Nah, cabang pohon itu tidak tumbang. Kenapa demikian? Karena pada batang pohon itu terdapat jaringan sklerenkim atau jaringan penyokong yang membuat batang tumbuhan itu menjadi keras dan kuat. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Yang kelima adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut hasil makanan dan zat-zat sejenis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jaringan pengangkut ini dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah jaringan pembuluh kayu atau disebut dengan jaringan xilem. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, garam mineral, atau bahan-bahan fotosintesis dari bagian akar menuju ke daun. Itu fungsi dari jaringan xilem atau pembuluh kayu. Dan yang kedua adalah pembuluh tapis atau jaringan floem, yaitu jaringan yang berfungsi untuk mengedarkan zat makanan atau hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan lainnya, misalnya ke akar, ke batang, atau mungkin ke buah. Itu akan dilakukan oleh jaringan floem. Baiklah anak-anak, itulah sedikit materi tentang jaringan. Kemudian yang ketiga kita lanjutkan adalah tingkat organ. Setelah kita membahas tentang jaringan, maka kita lanjutkan tingkat organisasi kehidupan. Yang ketiga setelah jaringan adalah organ. Organ adalah kelompok jaringan yang menjalankan fungsi serupa. Kehidupan hewan dan tumbuhan bergantung pada banyak organ yang bekerja sama dalam bentuk sistem organ. Apa sajakah organ yang dapat ditemukan pada hewan maupun pada tumbuhan? Nah, baik, kita simak ya. Organ tumbuhan itu mencakup akar, batang, daun, bunga, dan buah, beserta di dalamnya ada biji. Kemudian, terdapat pula organ-organ aksesori yang ditemukan pada tumbuhan. Misalnya seperti trikoma, yaitu rambut daun atau batang. Kemudian beberapa tumbuhan tertentu terdapat duri dan sulur atau organ-organ yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Contohnya seperti umbi, rimpang, maupun stolon. Pada organisme bersel tunggal, misalnya seperti bakteri, terdapat organel yang merupakan analog dari organ untuk struktur subseluler. Artinya organel inilah yang akan mengendalikan semua kehidupan organisme bersel satu tersebut. Karena dia tidak punya organ. Bahkan jangankan organ, jaringan juga organisme bersel tunggal tidak punya. Misalnya bakteri, memang dia tubuhnya terdiri dari satu sel saja. Ya. Sedangkan pada hewan dapat kita temukan beberapa organ, misalnya seperti jantung, paru-paru, ya, otak, lambung, pankreas, ginjal, hati, usus, organ reproduksi, ya, dan lain-lain. Itulah beberapa, masih banyak lagi organ yang membentuk tubuh. Semakin tinggi tingkatan
organismenya, semakin tinggi tingkat organismenya, maka semakin kompleks juga organ-organ yang membentuk tubuhnya. Itu dia ya, semakin kompleks organ-organ yang ada di dalam tubuh suatu organisme, maka tingkatan organismenya semakin tinggi, atau yang dinamakan dengan hewan atau tumbuhan tingkat tinggi. Baik anak-anak, kita lanjutkan tingkatan yang keempat setelah organ, yaitu sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi di dalam tubuh yang lebih kompleks atau yang lebih luas lagi. Di dalam melaksanakan kerjasama ini, maka setiap organ tidak bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan antara organ yang satu dengan organ lainnya saling bergantung dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Di dalam tabel ini yang ada di slide tersebut terdapat sistem organ yang ditemukan pada makhluk hidup. Misalnya di situ sistem organ pada tumbuhan, ada sistem pernapasan yang dibangun oleh organ-organ daun yang di dalamnya terdapat stomata, kemudian batang dan akar. Fungsinya sebagai organ pernapasan tumbuhan dengan menghirup oksigen ya, yang dapat diubah menjadi energi. Kemudian sistem pengangkutan pada daun, ada daun, pada tumbuhan ada daun, ada batang, ada akar, yang di dalamnya terdapat jaringan floem dan jaringan xilem. Fungsinya untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tumbuhan atau mengangkut bahan-bahan fotosintesis dari akar ke daun. Kemudian ada juga di situ sistem penguapan. Organ penyusunnya antara lain daun dengan stomata. Kemudian sistem gerak. Organ penyusunnya adalah akar, batang, dan daun. Sedangkan sistem organ pada hewan lebih kompleks lagi ya. Di tabel ini ada 9 sistem organ yang ditemukan pada makhluk hidup. Antara lain sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem transportasi, sistem rangka, sistem gerak, sistem endokrin atau sistem hormon, sistem saraf, dan sistem reproduksi. Contohnya saya bacakan, sistem pencernaan dibangun oleh organ-organ berikut, misalnya mulut, di dalamnya terdapat kelenjar ludah, gigi, dan lidah. Kemudian ada faring maupun laring. Kemudian esofagus atau kerongkongan, lambung, usus yang terdiri dari usus halus dan usus besar. Kemudian ditambah dengan organ-organ tambahan seperti hati, kantong empedu, dan pankreas. Itulah yang membangun sistem pencernaan pada hewan. Fungsinya untuk mencerna makanan secara fisik maupun kimia yang akan diabsorpsi oleh tubuh melalui jaringan darah. Itulah contoh dari sistem pencernaan. Kemudian yang kedua di situ ada sistem pernapasan. Bisa anak-anak baca sekalian apa saja organnya dan fungsinya secara umum di dalam tubuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Yang kelima adalah organisme. Organisme adalah makhluk hidup yang terdiri dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme yang saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi organisme ini sudah merupakan satu keterikatan dari sistem organ yang membentuk individu, yang membentuk satu wujud
makhluk hidup. Ya, itu dia. Jadi sampai disinilah pembelajaran kita mengenai tingkatan organisasi kehidupan yang dimulai dari terkecil hingga terbesar, yaitu dari tingkat terkecil adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, hingga organisme. Jadi sudah kita bahas mengenai tentang tingkatan organisasi kehidupan. Manakala ada yang kurang mengerti atau yang belum paham, maka Bapak sangat berharap anak-anak dapat menghubungi Bapak mungkin lewat telepon atau lewat WA group, ya, dengan cara menjapri Bapak, ya. Apa yang mau ditanya silakan, Bapak akan jawab, Bapak akan jelaskan. Baik, di akhir dari pembelajaran kita ada 5 tugas. Sebagaimana biasa, silakanlah dikerjakan dengan baik ya nak ya. Dikumpulkan tepat waktu. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih.